Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Kusuma Rahma dengan nomor NIM 13519100048 dari kelas A1 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteriologi. Pengertian bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antara sel bakteri, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidupnya. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia, dan demikian pula bakteriologi. Pengetahuan dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, higien, ilmu pangan dan gizi, pertanian dan industri, terutama pada industri fermentasi. Struktur bakteri meliputi dinding sel. Komponen struktural utama adalah peptidoglikagen yang merupakan molekul kompleks yang terdiri dari bolak-balik unit NAG dan NAM saling silang oleh peptida pendek. Hasilnya adalah pola crosshatch datar atau mirip pagar kawat yang sangat kuat dan kaku, namun cukup terbuka untuk pergerakan partikel. Di alam ada dua jenis utama dari dinding sel, gram positif dan gram negatif, masing-masing dengan struktur yang sangat berbeda. Kapsul merupakan selaput licin terdiri dari polisakarida terletak di luar dinding sel. Membran sel tersusun atas lemak dan protein, bersifat semi-permeable, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi metabolik DNA untuk mengontrol sintesis protein dan pembawaan sifat. Flagella atau cambuk besar berfungsi untuk bergerak. Flagel melekat pada membran luar di dinding sel. Ribosom tersusun atas protein dan RNA sebagai tempat sintesis protein. Mesosom, organel sel yang mempunyai penonjolan pada membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Bakteri prokariotik dan eukariotik. Organel prokariotik dan eukariotik meliputi inti sel, penutup sel, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom dan sentriol, ribosom, DNA. Perbedaan prokariotik dan eukariotik itu, inti selnya tanpa membran selaput atau disebut nukleus. Selaput inti ada disebut nukleus pada eukariotik. Sedangkan penutup sel berupa kapsula pada prokariotik, sedangkan pada eukariotik tidak ada pada sel hewan. Pada tumbuhan ada dinding sel. Retikulum endoplasma tidak ada, di eukariotiknya ada. Badan Golginya prokariotiknya tidak ada, sedangkan di eukariotik ada. Mitokondrianya sebaliknya juga. Lisosom dan sentriol di prokariotiknya itu tidak ada, sedangkan di eukariotiknya ada pada sel hewan. Ribosom prokariotik ada di sitoplasma, eukariotiknya ada pada sitoplasma dan retikulum endoplasma. DNA pada prokariotik bentuk cincin bercampur dengan sitoplasma, sedangkan eukariotik bentuk spiral ganda pada inti, mitokondria, dan kloroplas atau pada sel tumbuhan. Ukuran bakteri. Yang pertama, bakteri merupakan organisme mikroskopis rata-rata berdiameter 1-25 mikrometer. Yang kedua, bakteri yang terkecil adalah Dialister pneumosynthese dengan panjang tubuh 0,15-0,30 mikrometer. Yang ketiga, yang terbesar adalah Spirillum voluntans, panjang tubuhnya 13-15 mikrometer. Bentuk bakteri ada 3 macam bentuk bakterinya, yaitu yang pertama bentuk batang atau basil, yang kedua bentuk bulat atau kokus, yang ketiga bentuk spiral. Bakteri basil meliputi monobasil, yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal, contohnya seperti penyakit tipus.
Diplobasil, yaitu bakteri berbentuk hasil yang bergandengan dua-dua. Streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Misalnya penyebab bakteri pengikat nitrogen. Bakteri kokus atau bulat meliputi monokokus, yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misalnya penyebab penyakit kencing nanah. Diplococcus, yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misalnya pada penyebab penyakit pneumonia atau radang paru-paru. Staphylococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur, misalnya pada penyakit penyebab radang paru-paru. Streptococcus, yaitu bakteri berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai, misalnya pada penyebab sakit tenggorokan dan untuk pembuatan yogurt atau susu asam. Bakteri Spirilia meliputi spiral, yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya penyebab penyakitnya kolera. Spiroseta, yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misalnya penyebab penyakit sifilis. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara langsung bahan genetik atau DNA di antara dua sel bakteri. Pembelahan diri secara biner atau langsung. Pada pembelahan diri ini, sel bakteri membelah menjadi dua sel anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Pergerakan bakteri. Bakteri dapat bergerak dengan menggunakan flagel. Flagel merupakan bulu-bulu cambuk yang dimiliki oleh beberapa bakteri dan letaknya berbeda-beda tergantung kepada spesiesnya. Berdasarkan letak dan jumlah flagel yang dimiliki, maka bakteri dibedakan menjadi 4. Yang pertama monotrik, yang kedua lopotrik, yang ketiga amfitrik, yang keempat peritrik. Macam-macam bakteri. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misal Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan Nitrobacter. Yang kedua bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.